Shalom, salam sejahtera buat kita semua para pendengar, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya Dinata Raja Guguk. Pada kesempatan ini menjadi host untuk program bincang-bincang santai seputar Pasca Sarjana YKN Tarutung. Dan sangat istimewa kali ini kedatangan langsung pimpinan Pasca Sarjana YKN Tarutung atau biasa disebut Direktur Pasca Sarjana, Profesor Dr. Binur Panjaitan MPD. Benar ya, Bu? Ya, benar. Gimana kabar Ibu? Baik, sehat. Baik ya, sehat. Kesibukannya gimana, Bu, belakangan ini? Ya, sibuk memang ya, karena banyak pekerjaan ya, banyak pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan. Terutama di Pasca Sarjana ya, Bu? Iya, iya. Ya, Ibu Binur ini salah satu guru besar yang dimiliki Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, YKN Tarutung. Mungkin nanti kita akan banyak cerita ke depan bagaimana sedikit kita kulik pengalaman pribadi ataupun nanti lebih dalam lagi kita cerita tentang Pasca Sarjana YKN Tarutung. Yang mau ini, Bu, yang menjadi pertanyaan saya, mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang punya cita-cita sebagai guru besar, Ibu. Boleh nggak Ibu ceritakan bagaimana sih pengalamannya untuk mendapatkan guru besar itu atau perjuangannya? Iya, jadi mulai dari masuk dosen ya sebagai calon pegawai negeri sipil, ya saya tekuni ya, saya nikmati sebagai dosen. Jadi mulai dari asisten ahli, di mana kalau mulai dari CPNS sampai ada asisten ahli, ada jabung maksudnya, ya kita harus mengusulkan kredit point. Jadi memang saya selalu mempedomani apa yang dibuatkan oleh Kemendikbud Dikti ya mengenai pedoman angka kredit, penilaian angka kredit. Jadi saya selalu belajar, maka saya selalu memenuhi itu, saya selalu ingin mencapai itu begitu ya. Karena kita sebagai dosen, ya tujuan akhir kita saya pikir ya jenjang karir yang paling tinggi ya jabatan fungsional guru besar. Guru besar, iya benar. Jadi untuk mencapai itu apa yang harus dipersiapkan mulai dari asisten ahli ke lektor kepala dan guru besar. Jadi saya selama ini memang reguler saya selalu penuhi, saya selalu capai ya kira-kira begitu. Jadi tidak pernah berhenti memang ya. Selalu setiap semesternya apa yang sudah saya capai saya kumpulkan. Oke, iya. Termasuk sebetulnya sama ya dengan tuntutan BKD ya, beban kinerja dosen, dan selalu diarsipkan, dipailkan, lalu dikumpulkan, dan nanti ketika mengurus jabatan fungsional sudah lebih mudah. Jadi tetap didokumenkan begitu. Berarti lebih intinya kalau kita mengejar angka kredit itu harus ada arsip yang jelas ya, Ibu ya? Ada arsip yang jelas, dokumen yang jelas. Ya. Sampai saat ini, kalau boleh tahu Ibu guru besar tahun? Ya, saya guru besar itu masih terhitung muda ya, masih 1 Mei 2017. Jadi kalau dihitung dari itu ke sekarang masih 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya, Bu ya. Guru besar terutama di bagian pendidikan ya, Ibu ya. Guru besar pendidikan. Nah, setelah pengalaman Ibu berkecimpung di dunia pendidikan lalu berkarir sebagai dosen, tentu melihat pendidikan ini pasti penting ya, Bu ya. Kalau pertanyaannya, seberapa pentingkah pendidikan itu bagi masyarakat, atau di sini ada teman-teman yang ragu untuk melanjutkan pendidikannya seperti itu. Seberapa pentingkah Ibu? Ya, saya berpikir masih jalur pendidikan lah, lewat pendidikan lah mengubah kesejahteraan pun termasuk ya, dari yang kurang menjadi lebih mapan begitu ya, termasuk wawasan ya. Kalau sudah pendidikan lebih tinggi ya, tidak hanya teori, kalau menurut saya pasti wawasan, kemampuan berpikir, kognitif ya, semakin akan lebih bagus. Jadi ya tentu sangat penting pendidikan itu kalau bisa mencapai yang lebih tinggi, yang tertinggi. Yang tertinggi, ya Bu, kalau boleh dokter semua. Kalau boleh dokter semua.
dokter semua, apalagi dosen ya. Oh Apalagi iya iya dosen. benar Bu. Harapan saya ya dokter semua. Dan salah satu mencapai supaya dapat guru besar kan harus lewat dokter. Sedangkan lektor kepala saja sekarang ini kan sudah harus lewat dokter, kecuali ada prestasi yang luar biasa. Yang luar biasa ini kan definisinya ya masih abstrak ya. Iya iya Bu. Jadi ya harapan saya termasuk dosen-dosen yang ada di AKN Tarutung itu ya tingkatkan pendidikannya sampai yang tertinggi, sampai dapat doktor. Oke. Ya, begitu. Semisalnya Ibu, ini kan apa ya, untuk dosen. Semisalnya ada dia itu basicnya sebagai guru sekolah atau apa ya, yang berkecimpung di gereja profesional, terlepas dari dosen, sepenting apakah Ibu melanjutkan pendidikan itu? Iya. Jadi misal guru ya, sekarang ini sudah ada regulasi ya yang mengatur atau yang mengatakan bahwa misalkan jadi pengawas itu ya jadi kepala sekolah ya sebaiknya ya master, sedikitnya ya master itu misalnya. Dan bukan hanya karena sebatas ijazah itu ya. Saya pikir bahwa memang wawasannya pasti Bertambah ya Bu ya? bertambah Iya iya iya. lewat sosialisasi, lewat komunikasi dengan teman-teman, ya lewat membaca tentu kan dipaksa ya Iya iya atau benar. dikondisikan harus belajar ya begitu. Jadi ya sangat penting termasuk juga ya bukan hanya guru, pelayan ya. Pelayan-pelayan gereja ataupun misalnya pendeta. Iya. Ya penting karena ya lewat itu mereka pasti dipaksa untuk belajar untuk menyelesaikan studinya. Kalau belajar ya tentu banyak membaca, banyak berdiskusi dengan pakar yang lebih dari dia ya, yang Iya iya. kompetensinya lebih tinggi dari dia, lewat dari pembimbing, lewat dari penguji, ya tentu kan lebih luas wawasannya. Iya iya benar Bu. Ya, begitu. Oke Bu, kalau kita cerita Ibu sebagai apa ya, pimpinan atau terjun ke Pascasarjana YKN Tarutung, awalnya gimana sih Bu itu? Boleh ceritakan Bu? Iya. Jadi memang sebelumnya saya di Kooperatif Wilayah 1 Medan ya. Dalam hal ini dosen yang pegawai negeri dipekerjakan atau di DPK-kan di Universitas HKBP Nomensen Medan. Iya, jadi tahun 2019 pejabat atau pimpinan di IAKN Tarutung itu meminta saya ya, Untuk datang. meminta saya untuk kalau boleh segera pindah ke sini ya. Lalu mengapa? Terus terang saya sangat dibutuhkan dan saya juga terpanggil ya, terpanggil. Mengapa saya katakan sangat dibutuhkan? Itu S3 teologi kita itu minimal dua guru besar dalam satu program studi S3 S3, oke iya, Bu. atau program doktor supaya layak ya. Sebetulnya mulai layak dibuka. Namun waktu itu mungkin bolehlah dicari guru besar dari mana begitu ya. Iya. Tetapi ketika sampai pada akhirnya untuk mengirimkan instrumen akreditasi atau namanya dulu borang akreditasi, mereka tidak bisa dan akhirnya pejabat di sini mencari ya, dan akhirnya mencari saya begitu ya. Iya. Dan saya memang terpanggil, terus terang terpanggil. Kenapa? Saya berpikir bahwa saya sebagai orang Kristen, mengapa kalau bisa saya membantu supaya SDM di Tapanuli Utara ya bisa memang saya bantu untuk menjadi doktor. Oke Iya, Bu. jadi ya saya terpanggil dan prosesnya lama ya, hampir setahun dan Untuk akhirnya masa penuh perpindahan pindah. itu Bu. Iya, karena kan dari beda kementerian ya, Oh iya dari Bu, iya, iya. Kementerian Pendidikan ke Kementerian Agama. Agama, iya. Dan akhirnya resmilah pindah. 2019 Ibu ke YKN Tarutung, langsung sampai 2020. 2020 Sampai lah resminya. Oh, resminya 2020. Iya. Ibu dikasih jabatan sebagai Direktur Pascasarjana YKN Tarutung 2020. 2019 sebetulnya. 2019 sudah Tapi sedang mengurus masa Iya. perpindahan itu Ibu ya. Iya. Wah, dari 2019 sampai setahu saya Ibu sempat jadi wakil direktur juga ya. Iya, benar. Itu di tahun
2019 sampai dengan 2021 saya Jadi direktur. Wakil direktur itu 22 September ya sampai dengan pelantikan yang Tahun menjadi direktur itu 24 Mei kalau nggak salah ya. Oh, 24 berarti Mei. ada jeda 1 tahun Ibu jadi wakil direktur. Hampir Satu tahun. Ya, 9 bulan. Iya, 9 bulan. Lalu Ibu dipercaya lagi sebagai direktur pasca Iya. sarjana. Iya, tadi Ibu sempat singgung masalah apa S3 teologi ini. Mungkin para penonton atau pendengar yang yang menonton video ini belum tahu apa aja sih Bu yang ada di program studi pasca sarjana ini. Oh iya. Jadi tahun 2011 awalnya berdirilah pasca sarjana itu yang hanya menaungi atau yang hanya mengelola program studi S2 PAK itu S2 awalnya PAK 2011 awalnya, ya. pendidikan agama Kristen ya Bu? Iya. Jadi terakreditasi lah itu tahun 2015 ya. Nah, tahun 2015 lagi akreditasi dan akhirnya ya tahun 2014 terbitlah SK pendirian ataupun SK izin operasional dari S3 Teologi. S3 teologi Bu. Menerima mahasiswa baru di tahun 2015. 2015. Oh, Iya. oke. Lalu terakreditasi itu di tahun 2020 ya, akhir ya. Oh, 2020 oke Bu. Lalu ketika 2018 berdiri lagi S2 Teologi ya, S2 program Teologi. Magister Teologi 2018 sudah terakreditasi ya. Wah, oke Bu. Sudah terakreditasi Maret tahun ini. Tahun ini. AL-nya ya, asesmen lapangan. Lalu S2 MPK, S2 atau program Magister Manajemen Pendidikan Kristen itu berdiri pada tahun 2019 27 Mei ya. Izin operasionalnya datang dari Dirjen Bimas Kristen tertanggal 27 Mei 2019. Pada 2019 itu langsung menerima mahasiswa baru. Iya. Dan puji Tuhan banyak peminatnya. Banyak peminat. Iya, banyak peminatnya dan sebetulnya sudah terakreditasi ya S2 Manajemen Pendidikan Kristen, tinggal menunggu asesmen lapangan. Kalau surat keputusan sudah ada surat keputusan Ban PT menyatakan akreditasinya. Iya. Lalu yang S3 Manajemen Pendidikan Kristen itu berdiri pada 23 Desember 2020. 2 tahun yang lalu ya Bu ya? Iya, 2 tahun. Jadi saat ini sedang proses pengisian borang atau instrumen akreditasi. Mudah-mudahan ke depan segera tersubmit sehingga mahasiswa kita nanti lulus pada waktunya sudah terakreditasi dan tidak ada persoalan. Berarti saya simpulkan Bu, S2 itu program magister itu ada 3. Ada 3 program studi. Program studi, lalu yang doktoral itu ada 2 ya Bu ya? Ada 2 program studi. Yang S2 itu pendidikan agama Kristen, lalu manajemen pendidikan Kristen dan teologi. Iya, betul. Yang S3 yang doktoral teologi dan manajemen pendidikan Kristen. Ya, bagi para pendengar, Bapak Ibu rekan-rekan, siapa tahu ada yang berminat, silakan bergabung bersama kami di Pasca Sarjana YKN Tarutung. Tapi Ibu, untuk target ke depan Pasca Sarjana ini bagaimana Ibu? Iya, target ke depan Pasca Sarjana ini diharapkan berkualitas. Saya katakan dari sisi akreditasinya dulu ya. Iya, akreditasinya akan kami tingkatkan. Yang belum terakreditasi akan terakreditasi, yang sudah terakreditasi akan kami tingkatkan akreditasinya. Nah, sehingga luarannya atau lulusannya ya lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh pemerintah baik swasta atau masyarakat untuk mempekerjakannya, ataupun mereka diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerja baru ya Bu. Iya benar-benar. Kalau saya lihat kan ya lumayan bagus juga sih fasilitas-fasilitas yang dimiliki Pasca Sarjana YKN Tarutung ya Bu. Dari gedungnya, ruangannya sudah memadahi semua ya Bu. Kalau ruangannya boleh lah, tapi itu pasti masih
perlu dibenahi Dibenahi lagi. lagi ya, Bu, Iya, ya. pasti masih perlu dibenahi lagi. Antara lain misalnya perlu juga punya web tersendiri ya, lalu punya itu gedungnya pun masih perlu ditambah ya, apa namanya, ruangan kelasnya karena 5 program studi Oh ya. iya, menaungi 5 Iya, program 5 studi, program Bu. studi. 2 kelas pun 1 program studi, itu Iya, harusnya iya, ya iya. sudah 10 kelas misalnya minimal Benar, benar, Bu. gitu. Ya. Oke, Bu. Terima kasih. Mungkin ya buat teman-teman yang mendengar, singkat saja karena tidak apa ya, durasi juga ya. Kalau memang mau lebih banyak tahu pasca sarjana YKN Tarutung, boleh hadir ya langsung ya, Bu ya, datang ke Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nanti akan disambut di sana, ada apa yang menjelaskan bagaimana syarat-syarat untuk masuk ke pasca sarjana YKN Tarutung. Terima kasih Bu Prof Binur Panjaitan atas waktunya Terima ngobrol-ngobrol kasih Pak Denata. singkat-singkat, ngobrol singkat saat ini. Semoga sharing-sharing ini dapat membuka apa ya, membuka pengetahuan bagi teman-teman yang belum mengetahui, oh ternyata di Tarutung itu ada apa pasca sarjana YKN Tarutung negeri yang tidak kalah saing dengan pasca sarjana yang di luar sana ya, Bu ya. Iya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan shalom. Shalom.